Saya akan bacakan 2 ayat ini, lalu kemudian saya ajak Anda membaca ayat yang akan saya pilih lagi nanti ya. Demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saya akan bacakan 1 ayat lagi, yaitu dari Kejadian 1 ayat 1. Demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mari kita baca ayat ini bersama. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tahun 1888 di Amerika ada beberapa orang memiliki niat untuk membuat fotografi yang bagus sekali tentang bumi ini. Dan apa yang mereka bentuk sebagai satu tim itu ternyata terus berlangsung melewati peralihan abad 19, lalu masuk abad 20. Dan abad 20 sampai sekarang masih ada. Berarti sudah mulai menasi abad 21, memasuki abad 21. Nah, mungkin Anda sudah kenal namanya National Geographic, ya. Dan di dalam foto-foto yang dimuat, kita selalu takjub karena fotonya selalu bagus, videonya selalu menarik. Jadi mereka begitu ingin mengungkapkan, menunjukkan, menyatakan betapa indahnya bumi kita. Betapa indahnya alam semesta kita. Jadi ada beberapa moto yang mereka tuliskan. Di antaranya adalah inspiring people to explore and care about the planet. Mendorong orang untuk menjelajahi, menginspirasi orang untuk menjelajahi dan merawat planet ini. Nah, moto yang lain adalah semacam ini. Menyinari dan melindungi keajaiban dunia kita. Nah, moto ini tidak secara eksplisit untuk diungkapkan, kadang-kadang di dalam website tidak selalu muncul. Tetapi kita takjub melihat buku majalah yang mereka terbitkan selalu hasilnya bagus-bagus. Sehingga kita tidak mungkin tidak akan mengatakan, hebat ya, banyak tempat menarik di dunia ini. Nah, saya menunjukkan beberapa foto, Anda pasti sudah melihat ya banyak foto menarik. Contohnya ini ya. Zebra, lalu di belakang ada beberapa binatang sedang masuk ke dalam sungai ya. Fotonya selalu dibuat dengan tajam dan menarik. Banyak foto-foto binatang yang menarik. Atau foto alam, cara pencahayaannya, momennya begitu pas seperti ini di Grand Canyon ya. Jadi Grand Canyon itu sebenarnya daerah yang tidak hijau, tetapi Anda perhatikan di sana sebelah kanan tuh hujan, sebelah kiri ada kilat, di depannya daerah yang kering, tapi ketika difoto, dipadukan awan di atasnya menjadi foto yang keren sekali, ya. Tapi tidak lupa juga kalau fotonya seperti di Indonesia juga menarik seperti ini misalnya. Wah, kita langsung ingin mencari ini spotnya di mana ya? Kalau di depannya ada saya kan lumayan begitu ya. Jadi kita pingin sekali mengetahui ini. Nah, ada satu daerah yang kita difoto menarik sekali dan saya pernah pergi ke sana, namanya Raja Ampat, ya. Wah, ini daerah yang bagus sekali. Sampai di sana, saya speechless. Kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan begitu bagusnya tempat ini. Sampai saya pikir, seperti di surga. Ya, saya tidak tahu surga, tetapi membayangkan tempat itu begitu menariknya. Nah, saudara-saudara, dunia ini begitu menarik, Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya itu menarik pada awalnya. Dan hari ini kita akan pikirkan bagaimana mengerti dunia yang begitu indah. Lalu dikaitkan pemahaman kita, lalu tentang situasi yang begitu berbeda-beda konsepnya dengan orang-orang lain. Lalu bagaimana peran di dalam pengertian mengenai bumi milik kita bersama di dalam kaitannya kesaksian kita sebagai orang Kristen. Nah, ini adalah kita bahas ya. Nah, jikalau kita perhatikan ayat-ayat tadi, kita setidaknya memikirkan 2 kenyataan penting tentang bumi
isinya dan alam semesta ini. Dan dua kenyataan penting ini akan menjadi perhatian kita, lalu akan membuat kita berpikir lebih jauh tentang sikap kita sebagai orang Kristen. Nah, yang pertama saya ambil dari Kejadian 1 ayat 1. Di sana dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, ini kenyataan pertama. Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, saudara-saudara, siapa penulis kitab ini? Penulisnya adalah Musa. Jadi Musa itu hidup kira-kira 1500 sebelum Masehi. Waktu dia masih kecil, dia pernah dididik di Mesir karena dia pernah ditaruh di sungai, lalu diambil putri Firaun. Dia dididik di dalam kebudayaan Mesir. Dan waktu itu kebudayaan Mesir adalah salah satu kebudayaan yang tinggi di dunia. Jadi Musa kemudian dididik dengan baik dan ya kita sudah mengetahui ceritanya. Singkat cerita, setelah Musa dipanggil Tuhan memimpin bangsa Israel, kemudian dia menulis kitab Kejadian, Keluaran dan sebagainya. Nah, saudara, Musa kemudian mencatat berbagai hal. Lalu dari apa yang ditulis oleh Musa, kita kemudian tahu tentang bumi ini. Nah, saudara, di dalam kita mengetahui sesuatu, itu sebenarnya ada beberapa sumber pengetahuan kita. Pertama, sumber pengetahuan berdasarkan intuisi. Tahu tiba-tiba, secara tiba-tiba, pokoknya tahu. Itu dialami seperti Archimedes, ya. Dia tiba-tiba pas menceburkan badan ke air, eureka! Sekarang dia menemukan hukum berat jenis dalam dunia fisika. Nah, itu secara tiba-tiba, secara intuitif, bukan melalui riset atau pemikiran nalar bertahap, ya. Lalu ada pengetahuan yang kedua, sumber pengetahuan kedua, yaitu melalui pengalaman. Kita tahu api itu panas karena kita pernah menyentuhnya. Kita tahu es itu dingin karena kita pernah menyentuhnya. Dari pengalaman kita jadi tahu. Tapi ada yang ketiga, tahu melalui penalaran. Saya tidak perlu menghitung jumlah sudut segi empat ini. Karena ada sistem silogisme atau bernalar di dalam berpikir. Setiap segi empat jumlah sudutnya 360 derajat. Ini segi empat, pasti jumlah sudutnya 360 derajat. Nah, itu namanya bernalar. Nah, sumber pengetahuan intuisi, sumber pengetahuan pengalaman, sumber pengetahuan penalaran harus ditundukkan pada sumber pengetahuan yang keempat. Justru yang paling penting, apa itu? Sumber pengetahuan yang kita tahu karena Allah memberitahu. Dari mana kita tahu ada kekekalan? Allah memberitahu. Dari mana kita tahu Allah kita Tritunggal? Allah memberitahu. Dari mana kita tahu bumi ada awalnya? Allah yang memberitahu. Dari mana, meskipun kita belum mengalami, bumi akan berakhir, Allah memberitahu. Jadi, ada sumber pengetahuan dari Allah, ada sumber pengetahuan dari intuisi, ada sumber pengetahuan dari pengalaman, ada sumber pengetahuan dari penalaran. Ini kalau diharmoniskan, hidup kita menjadi beres. Nah, saudara-saudara, Musa tidak tahu tentang bumi sebelumnya, tetapi Allah memberitahu. Dan waktu Allah memberitahu, dia jadi mengerti dan dia menuliskan apa yang terjadi. Sekarang dia tahu persis bukan hanya tentang dunia, dia juga tahu tentang Abraham, Ishak, Yakub. Memang dia pernah mendengar itu secara lisan dari nenek moyangnya, tetapi diberitahu Allah dia jadi tahu pasti. Dan dia jadi tahu sebelum Abraham ada siapa lagi. Sebelum Nuh ada siapa lagi. Ada Adam dan sebagainya. Sebelum Adam ada penciptaan dunia ini. Allah yang menjadikan langit dan bumi. Jadi mengetahui melalui Allah memberitahu, kita menjadi sadar Allah yang menciptakan bumi ini. Jadi kita tahu awalnya bumi, kita tahu akhirnya bumi, kita tahu siapa pencipta, siapa yang bertugas, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, berapa umur bumi ini kita tidak tahu. Tetapi bumi ini menjadi tempat kita tinggal bersama. Nah, saudara-saudara, Allah juga menciptakan Adam. Nah, sekarang saudara-saudara, kalau saya tanya Anda, kira-kira Adam ini berumur berapa? Mungkin Anda menebak 25 tahun, mungkin 30 tahun, ada mungkin 40 tahun.
dengan postur semacam itu, wajah masih ganteng, masih bagus, umurnya berapa? Nah, saudara-saudara, kita akan membandingkan dengan orang-orang lain, lalu kita pikir, wah umurnya ya 30 atau kurang, ya, atau mungkin jauh lebih banyak. Saudara-saudara, ini adalah adegan di mana Michelangelo, pelukis pada abad 15, membuat Adam pada waktu dicipta, baru cipta. Jadi umurnya ya berapa menit saja. Ya, umurnya baru beberapa menit. Dia dicipta oleh Allah, ya. Jadi saudara, kalau kita lihat Adam, wah nggak bisa Pak Peter. Ini minimal umurnya sudah 25 tahun. Tapi umurnya baru beberapa menit. Demikian juga bumi ini. Bumi ini dicipta Tuhan, jadilah. Sehingga bumi maupun manusia dicipta dalam keadaan matang. Kalau kita tafsirkan melalui cara biasa, mungkin kita akan pikirkan, Adam umurnya sudah puluhan tahun, bumi sudah jutaan tahun, miliaran tahun. Tetapi kita tahu Allah yang mencipta. Allah mencipta dalam keadaan matang, sudah jadi, maka kita akan pikir bisa jadi umurnya miliaran. Padahal itu umurnya baru saja, ya, relatif baru. Nah, saudara, mengenai umur bumi ini memang ada perdebatan karena ilmu pengetahuan menyelidikinya secara riset dibandingkan dengan umur-umur batu-batuan dan sebagainya. Kalau kita lihat Adam dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain, seusia kita, umurnya pasti sudah berpuluh-puluh tahun. Tapi bumi, manusia, diciptakan Tuhan melalui suatu karya kreativitas dari Allah. Nah, saudara, mari kita bicara mengenai bumi sekali lagi. Kita berada di bumi, waktu lihat di bumi, Tuhan menciptakan dan keindahan yang luar biasa. Seperti foto-foto yang kita lihat tadi. Nah, saudara-saudara, suatu ketika ada astronot pergi ke bulan. Di bumi kita melihat matahari terbit. Di bulan, astronot melihat sesuatu yang terbit. Yang tidak bisa kita bayangkan. Bumi terbit. Bagaimana ya? Saya cari di internet, nemukan. Nah, saudara-saudara, jangan-jangan kalau Anda lihat pas di bulan, lihat bumi terbit, Anda speechless. Wah, kelihatan orang GRI lagi ibadah begitu ya. Di teleskop begitu ya. Jadi Anda akan takjub, seperti kelereng muncul. Jadi kalau kita saja takjub melihat fotonya, Anda bisa bayangkan astronot. Wah, bumi muncul, membayangkan teman-teman kita di sana lagi bermain, lagi main layangan, atau lagi tekan-tekan tombol WhatsApp dan sebagainya. Wah, kita takjub ya. Nah, saudara-saudara, bumi diciptakan Tuhan menakjubkan. Dan menurut riset sampai sekarang, belum ada tempat di alam semesta yang seperti bumi. Wah, itu aneh sekali. Kita menyebutnya bukan aneh, itu ajaib. Berarti tempat ini dirancang Tuhan secara khusus untuk bisa ditinggali dan diliputi atmosfer sehingga manusia bisa hidup dalam suhu yang manusia bisa tinggal dalam suasana nyaman. Nah, ini beberapa foto, kalau Anda tulis Beautiful Earth, Anda akan menemukan banyak foto-foto bagus. Nah, di sini saya pilih karena ada Indonesia. Nah, di sana ada Pulau Jawa, ada Kiri Salemba. Ya, ya saudara-saudara. Saya kadang-kadang heran. Ini kita sebenarnya kalau berdiri benar posisinya miring ya. Tapi kalau kita sendiri mengalami seperti kita ini berdiri tegak. Jadi saudara bisa bayangkan kita sedang menghadap kemana, kita sebenarnya bingung ya. Tapi hebatnya ya, orang di posisi manapun sedang merasa berdiri tegak ya. Jadi ajaib sekali bahwa kita tidak terguling atau tidak jatuh ya. Jadi memikirkan bumi, memikirkan alam semesta, kalau kita sempat merenung, bumi yang hebat. Dan Tuhan memelihara dan menjaga dengan hukum-hukum fisika, kimia, biologi, dan sebagainya untuk bisa berlangsung sedemikian rupa sehingga kita bisa hidup di bumi. Tapi kadang-kadang kita tidak menyadari dan merasa ya hidup memang semacam ini. Tapi begitu riset dilakukan di luar angkasa baru tahu tidak ada tempat seperti bumi. Memang perkembangan terakhir ada yang mengatakan diduga ada satu planet di tempat lain yang mungkin mirip bumi, jaraknya ya kira-kira 240 juta kilometer. Ya, siapa yang bisa ke sana saya tidak tahu ya, itu jauh banget ya. Tapi bisakah diuni bagaimana membayangnya, itu rumit sekali. Nah, saya mengajak kita memikirkan bagaimana
Tuhan melimpahi Indonesia. Kita tinggal di Indonesia, tapi tidak menyadari beberapa fakta menarik tentang Indonesia. Indonesia ternyata peringkat kelima binatang amfibi yang paling banyak macamnya. Jadi ada 270 jenis. Sementara ini kalau kita tanya binatang amfibi apa yang kita kenal? Ya kata, ya. Tapi sebenarnya 270 jenis. Dan kita belum mengenal 1, 2, ketiga, keempat, apa suruh menyebutkan. Sudah diidentifikasi ada 270 jenis binatang amfibi. Kita sudah kagum ya. Lalu burung bagaimana? Burung ada 1.519 jenis dan Indonesia menduduki peringkat keempat yang jenis burung yang banyak sekali. Jadi saudara, kalau Anda pernah melihat burung cendrawasih, kagum. Macam-macam burung yang menarik ya. Dan itu ada ribuan di Indonesia. Reptil, Anda taunya, ya ada reptil yang ada. Di Indonesia ada berapa? 600 jenis. Dan peringkat ketiga. Jadi saudara, kita melihat ini kagum. Ternyata kita banyak tidak tahu tentang bumi, jangankan tentang seluruh bumi, tentang Indonesia saja kita kurang tahu ya. Saya sendiri waktu mempersiapkan ini jadi ngeh lagi, hebat sekali Indonesia ya. Kupu-kupu peringkat pertama, ada 121 jenis kupu-kupu ya, luar biasa. Dan mamalia ada 515 jenis mamalia. Saudara, ini luar biasa ya, membayangkan Indonesia dilimpahi dengan kekayaan flora dan fauna. Jadi bunga Indonesia banyak macam, berpuluh-puluh macam. Dan saya masih mencatat data, ada 6.000 jenis tanaman dan hewan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan harian, baik dipanen langsung maupun dibudidayakan. Masih ada lagi 7.000 jenis ikan air laut dan air tawar menjadi sumber protein utama masyarakat Indonesia. Kagum sekali. Saya pada waktu ke Raja Ampat itu pergi berlayar sampai ke tempat yang sepi sekali. Saya pikir sudah ada orang. Di sana ada orang. Saya pikir, masa ada orang di sini? Saya cek lagi, bukan orang Papua, orang Australia. Lalu saya dapat informasi, mereka tinggal di situ berbulan-bulan, menyelidiki spesies ikan di situ. Dan kemudian menemukan spesies-spesies yang selama ini belum kita kenal. Jadi mereka sengaja tinggal di situ lalu menemukan jenis-jenis ikan baru, bukan hasil evolusi, tapi memang belum kita kenal. Dan ikan-ikan itu, ya sudah tahu nanti didaftarkan dengan nama paten dan dia bisa punya nama penemunya siapa, begitu, seorang di sana. Sehingga itu menjadi sesuatu kebanggaan dia. Begitu banyak hal di Indonesia yang bisa dielaborasi dan kita bisa membuat penemuan-penemuan menarik. Dan saudara-saudara, dari daftar ini kita bisa menyimpulkan dan memang dunia menyimpulkan keanekaragaman hayati Indonesia luar biasa hebat. Dan Indonesia memiliki peringkat ketiga keanekaragaman hayati. Jadi kita kagum sekali. Indonesia bukan mainnya, sesuatu yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, ketika kita membicarakan hal yang baik tentang bumi, kita menjadi kaget dan sedih ketika mengetahui fakta-fakta mengenai apa yang terjadi setelah manusia di dalam mengelolanya tidak secara beres ya. Saya mencatat ada hal yang mengerikan di Indonesia, tetapi kita juga perlu tahu ya, supaya kita memiliki kesadaran dan keprihatinan yang sama. Dari tahun 1985 sampai 1997, kerusakan hutan mencapai 1,8 juta hektar per tahun. Waduh, kita membayangkan 1,8 juta hektar aja udah sayang. Ini per tahun, jadi Anda bisa bayangkan, aduh, sayang sekali. Kerusakan begitu parah, begitu mengerikan ya. Itu terjadi terutama di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua. Jadi sementara kita di kota, kita tidak tahu apa yang terjadi di sana, terjadi kerusakan begitu parah. Nah, tahun 2000 sampai 2007, kerusakan hutan meningkat menjadi 2,83 juta per tahun.
Jadi saudara-saudara 1,8 juta saja itu sudah membuat kita sedih. Saya ingat waktu SD itu diajar memelihara hutan. Wah, semoga apa yang saya pelajari SD ini kemudian juga dimengerti pejabat, terjadi perbaikan. Waktu SMP, kerusakan parah. Waktu SMA, kerusakan parah. Waktu mahasiswa, kerusakan parah. Sampai hari ini. Jadi saya kalau baca ini, ya ampun, nggak adakah orang yang sadar begitu? Mengerikan sekali. 2,8 juta per tahun di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, disebabkan salah satunya adalah penebangan liar. Kerugian negara sudah dibayangkan puluhan triliun. Dan saudara, selama 50 tahun yang akan datang, rata suhu bumi akan meningkat 1 derajat di Khatulistiwa dan meningkat 4 derajat di kutub. Ini akan menjadi suatu bencana yang mengerikan. Ya. Tahun 2050 diperkirakan penduduk bumi akan mencapai 10 miliar. Namun penggunaan sumber daya alam berlangsung tidak adil, diperkirakan 80% kekayaan bumi hanya dinikmati oleh 20% penduduk bumi yang kaya. Wah, Anda bisa bayangkan ya, ketimpangan, ketidakadilan, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, ini adalah fakta di mana Allah mencipta begitu baik, tapi kemudian mengalami krisis, kerusakan, dan ini menjadi kenyataan kita. Sehingga kita perlu turut mendoakan prihatin bersama. Nah, kenyataan kedua apa yang perlu kita pikirkan? Di sini dikatakan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kenyataan yang kedua adalah, Allah memberikan mandat kepada manusia. Jadi bukan hanya Allah mencipta, Allah sebenarnya bisa mengelola langsung. Tetapi dalam bijaksananya, Allah mencipta suatu makhluk yang nanti mengelola. Nah, ini hebatnya Tuhan ya. Dia tidak perlu turun langsung, tetapi mempercayakan kepada manusia. Nah, saudara-saudara, saya mengajak kita untuk mengenal diri berkaitan dengan peran kita sebagai orang yang dipercaya untuk mengelola bumi. Nah, di dalam Kejadian 1 ayat 26 itu ada ayat-ayat, sebenarnya ada puluhan ayat, tetapi saya mengajak Anda untuk mengekstrak ayat. Dan cara mengekstrak lalu dikaitkan mengenal diri bagaimana. Nah, perhatikan semacam ini ya. Kita menjadikan manusia. Ini kalau kita ringkas semacam ini. Manusia adalah ciptaan Allah. Kalau kita personalisasikan menjadi aku adalah ciptaan Allah. Nah, dengan demikian ayat Alkitab memberikan petunjuk tentang siapa kita. Contohnya lagi, menurut gambar dan rupa kita. Berarti manusia adalah gambar rupa Allah. Kalau dipersonalisasikan, aku adalah gambar rupa Allah. Nah, saudara, aku ciptaan Allah, aku gambar rupa Allah. Ini adalah pengertian tentang siapa aku yang kita mengerti melalui Alkitab. Anda tidak dapat baca dalam buku psikologi. Psikologi hanya membahas tentang misalnya, aku sanguin, melankolik, flegmatik, kolerik, aku introvert, aku ekstrovert, sebagainya. Tetapi tidak sampai tahap, aku ini ciptaan Allah, aku gambar rupa Allah. Nah, di dalam ayat lain kita bisa ekstrak, menempatkan, aku selalu berada dalam tempat tertentu. Tidak mungkin bisa dalam tempat yang lain secara bersama. Apalagi, dalam Taman Eden, aku bagian dari lingkungan, bagian dari ekosistem. Apa yang terjadi pada ekosistem mempengaruhi aku, apa yang salah untuk kulakukan akan mempengaruhi ekosistem. Apalagi, mengusahakan, aku adalah pengelola lingkunganku. Aku tidak boleh sembarangan membuang, merusak, dan sebagainya. Karena aku mendapat mandat dari Tuhan untuk mengelola lingkunganku. Apalagi, memelihara taman. Aku adalah makhluk yang bekerja. Bekerja adalah tugas manusia bahkan sebelum manusia berdosa. Setelah manusia berdosa, bekerja menjadi lebih rumit. Tetapi, ini adalah identitas kita, jati diri kita, sehingga jikalau kita tidak sadar jati diri ini, kita akan sembarangan melakukan sesuatu, kita pikir tidak mengganggu diri kita, tetapi di kemudian hari akan berdampak negatif. Hari raya yang lalu,
sejumlah orang pergi ke puncak. Ada sebuah mobil warna putih. Dari mobil itu sambil menunggu macet, seorang pemuda turun. Rupanya dia di dalam mobil makan-makan enak, ada tumpukan sampah. Dibuang mobil, nanti mobilnya kotor. Jadi dia buang kemana? Oh, pas mobilnya lagi macet dekat sungai. Dia berdiri, dibuang ke sana. Pas di belakangnya ada yang memvideo. Nah, yang memvideo ini kirim ke polisi. Nomornya dicatat, mereka ditangkap, lalu dimasukkan YouTube. Inilah pemuda-pemuda yang sembarangan membuang sampah. Nah, mereka pikir membuang sampah tidak bermasalah buat mereka. Orang jadi berpikir ini didikannya siapa, anak siapa, sekolahnya di mana. Lalu mereka harus berpose, lalu berfoto, kemudian meminta maaf dan sebagainya. Bayangkan kalau setiap orang buang sampahnya di sungai, apa yang terjadi? Waduh, baru beberapa orang buang sampah, sungai menjadi tumpukan sampah, dan kemudian Sungai Citarum menjadi salah satu sungai terburuk di dunia. Karena orang buang sampah, lalu pabrik-pabrik buang di sana, kotor sekali. Sampai ada LSM dari Jerman yang pikirkan cari sumbangan supaya bisa aktif di Citarum membersihkan dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, ketika sembarangan membuang, tidak mengelola lingkungan, mereka tidak menyadari nanti akan berdampak pada diri mereka, mengalami banjir, mengalami kerusakan ekosistem, dan akan merugikan mereka. Manusia mendapat mandat dari Tuhan untuk mengelola lingkungan. Nah, saudara, di sini dikatakan beranak cucu dan bertambah banyak. Izinkan saya menceritakan secara singkat supaya kita mengenal tugas kita sebagai manusia. Nah, saudara, Anda bayangkan bumi ini diciptakan oleh Allah begitu bagus. Lalu Allah sebenarnya bisa langsung mengelola. Tapi Allah mencipta Adam, dan Adam memang terlalu sedikit kalau Adam. Adam diberi Hawa, lalu Adam dan Hawa diperintahkan untuk beranak cucu, sehingga mereka bisa menyebar seluruh bumi, mengelola bumi yang bagus, yang indah ini, sehingga anak cucu mereka mendapat pengajaran dari Adam yang mencipta bumi yang hebat, yang bagus, yang mengasihkan ini. Allah yang mencipta. Mari kita memuji, memuliakan Allah yang begitu hebat dan memelihara kita. Sayang sekali, Adam berdosa dan tubuhnya terkena hukum termodinamika kedua, di mana dia akan menyusut, rusak, akhirnya harus mati. Dan ketika dia harus mati, mandat dari Allah ini tidak pernah di-cancel, yaitu mengelola bumi, tidak pernah di-cancel. Apakah Adam gagal, Allah gagal? Tidak. Allah sudah punya plan yang lain. Apa yang dilakukan? Allah menunjuk Abram, melalui Abram nanti ada keturunannya, dan keturunan kesekian adalah bangsa Israel. Nah, bangsa Israel mendapat mandat dari Tuhan untuk memperkenalkan siapa yang mencipta bumi ini. Siapa yang mencipta alam semesta ini. Sehingga mereka mengenal Allah dan memuliakan Allah yang mencipta bumi dan manusia. Tapi sayang sekali, Israel ini juga kemudian merasa GR. Oh, we are the chosen people. Kami bangsa pilihan. Kalau begitu buat apa untuk memberitahu orang lain? Allah yang hebat, biarlah Allah kami saja. Jadi mereka menutup diri, eksklusif, tidak memberitakan tentang Allah. Wah, jadi saudara-saudara, Adam gagal, Israel gagal. Lalu apakah Allah gagal? Tidak. Allah sudah punya plan kalau Adam gagal. Allah sudah punya plan kalau Israel gagal. Dan plan Allah yang berikutnya ini adalah plan dari kekekalan juga. Jikalau yang ini gagal, yang ini gagal. Nah, kalau begitu plan Allah bagaimana? Nah, Allah membentuk komunitas yang lain. Ya. Komunitas ini yang sebelah kanan terdiri dari orang-orang yang percaya kepada Kristus yang mati dan bangkit. Komunitas di kanan ini akan mendapat tugas melanjutkan mandat budaya dari Adam. Jadi saudara, siapa orang-orang di kanan ini? Nah saudara, mereka adalah orang-orang yang dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Jadi kalau saya bayangkan di kiri ada orang Yahudi atau orang Israel.
Ada orang non-Yahudi, lalu mereka percaya Kristus yang mati dan bangkit, mereka menjadi kelompok orang di kanan. Dan orang-orang di kanan ini dididik mewarisi pengajaran para rasul, pengajaran perjanjian lama, para nabi, lalu diberikan pengertian bagaimana mengelola bumi ini. Bagaimana bekerja yang seharusnya. Bagaimana melaksanakan aktivitas dalam hidup ini. Itulah mandat budaya untuk mengelola bumi. Tapi Anda bisa bayangkan kalau cuma 2 orang atau beberapa gelintir di kanan, terlalu sedikit untuk bumi yang luas. Maka orang-orang di kanan ini diperlengkapi untuk bisa diutus menjadikan murid Kristus. Supaya lebih banyak orang bisa di kanan. Inilah yang disebut mandat amanat agung. Nah, saudara-saudara, mandat amanat agung diberikan pada orang-orang di kanan supaya bisa mengajak orang-orang di kiri kepindah ke kanan, percaya pada Kristus yang mati dan bangkit, diberi pengajaran untuk mengerti mandat budaya dan mereka bisa melaksanakan. Nah, ada mana yang mendapat mandat budaya? Kita mendapat mandat budaya plus mandat amanat agung. Dan untuk bisa melakukan mandat amanat agung, orang-orang di kanan ini diperlengkapi dengan pengertian pelayanan, motivasi pelayanan, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, orang-orang di kiri ini, orang-orang sebelah kanan ini, apa itu? Mereka adalah orang Kristen. Mereka adalah gereja. Itulah Anda. Jadi kalau Anda bertanya, Pak, siapa orang Kristen? Siapa gereja? Gereja adalah orang-orang yang dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Untuk bisa memiliki pikiran Tuhan, lalu bisa melakukan mandat budaya. Dan Anda diperlengkapi untuk bisa diutus untuk menjadikan orang murid Kristus. Itulah mandat amanat agung. Saudara-saudara, saya mau mencantumkan satu kutipan dari David Bosch semacam ini. Bagi Matius, para murid yang pertama adalah model bagi gereja. Para pengikut Kristus yang hidup di bumi harus menjadikan orang lain apa yang telah terjadi pada diri mereka. Murid. Karena itu bagi Matius tidak ada keterputusan antara sejarah Yesus dan era gereja. Jadi saudara-saudara, yang di kanannya adalah definisi gereja kita. Jadi kalau di kiri masih ada orang-orang, ajak mereka percaya Kristus mati dan bangkit. Ajak mereka percaya Kristus juru selamat kita. Lalu mereka diajar untuk mengerti bagaimana beraktivitas, bekerja dan sebagainya. Sehingga bumi dan segala aktivitasnya dilakukan dengan beres. Dan ajak mereka untuk bisa mengajak orang lain. Nah, itulah mandat amanat agung. Nah, saudara-saudara, ada satu kutipan yang menjelaskan ini secara lebih lengkap. Misi gereja adalah tentang amanat agung melalui mana firman hidup atau Injil diberitakan kepada orang-orang berdosa terhilang melalui kuasa Roh Kudus, menjadikan warga kerajaan Kristus di mana mereka hidup baginya dalam berbagai bidang kehidupan, dalam ketatan mandat budaya dan mandat amanat agung. Jadi saudara-saudara, Anda warga Kristus, warga kerajaan Kristus, mari kita kerjakan mandat budaya, mandat amanat agung ini. Nah, yang menariknya saudara-saudara, Yesus Kristus memang juru selamat pribadi kita. Tetapi ayat ini menegaskan sesuatu lagi. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Artinya, Yesus Kristus juru selamat kita, sekaligus Yesus Kristus adalah pencipta bumi dan segala isinya. Maka waktu kita melakukan mandat budaya, kita sedang mentaati Kristus yang mencipta. Kita sedang menyatakan kasih pada Kristus yang menebus kita. Yesus Kristus pencipta, Yesus Kristus penyelamat, juru selamat kita. Dengan demikian kita terpadu, Kristus sekarang adalah Raja, adalah pribadi yang menyelamatkan kita dan bertahta. Jadi gereja lokal di mana Anda bergabung dengan KRI ini didefinisikan bagaimana? Komunitas orang-orang yang dipanggil untuk menjadi murid Kristus dan diutus untuk menjadikan murid Kristus. Nah saudara-saudara, sekarang kita orang Kristen. Ternyata di pihak lain ada orang-orang dari berbagai agama lain yang juga punya konsep tentang bumi ini. Dan ini yang perlu kita sadari. Dalam buku Samuel Huntington disebutkan peradaban-peradaban besar dunia
dengan kekayaan dalam hal agama, seni, sastra, filsafat, ilmu pengetahuan, teknologi, moralitas, dan ajaran dapat menjadi penyebab terjadinya persatuan atau perpecahan. Saya sebutkan, saudara-saudara, ada orang memandang bumi ini dengan cara bagaimana? Bumi adalah ibu kami. Jadi kadang-kadang film memuatkan Mother Earth. Ya. Nah, saudara, sama-sama memelihara bumi. Yang satu memandang bumi adalah ibu kami. Sumber kehidupan, sumber kesuburan. Nah, saudara, konsep mereka, ini ibu kami yang memberi hidup. Jelas berbeda dengan kita, bukan? Ada lagi animisme. Yang menganggap bumi ini ada rohnya. Jadi jangan sembarangan. Ada seorang tim teman saya yang lagi mau membangun bandara di suatu daerah. Penduduk tidak mau bantu, padahal bandara itu kalau ada, itu menolong mereka untuk dalam transportasi. Alasan mereka apa? Ini lahan ini ada rohnya. Kalau rohnya marah bagaimana? Nah, saudara, konsep itu membuat mereka tidak bergerak seharusnya, padahal itu demi kemajuan mereka. Jadi sama-sama hidup di bumi, konsepnya beda lagi. Ada lagi yang memandang bumi dipuja sebagai dewi kesuburan, dewi kehidupan. Nah, ada pulau juga di Indonesia yang dimana orang-orang itu memandang kalau ada hasil bumi, oh itu karena Dewi Sri sedang memberkati. Maka mereka memuja Dewi Sri. Ada lagi yang punya pandangan begini. Orang Yunani ternyata konsepnya beda sekali. Orang Yunani memandang apa? Bumi bukan dicipta oleh Tuhan. Bumi ini benda materi yang jahat. Materi yang berubah, materi yang jahat. Maka mereka menganggap, mempelajari bumi ini sesuatu yang apa. Mereka punya wacana bagaimana induksi, deduksi, tapi wacananya dalam konsep. Mereka tidak suka untuk berinteraksi langsung dengan dunia empiris karena dunia empiris ini dunia yang jahat. Maka mereka menjadi sumber dari cara berpikir induksi, deduksi, silogisme, logika. Tetapi teknologi tidak mungkin berkembang di Yunani. Karena apa? Cara pandang mereka. Dunia-dunia yang jahat. Untuk apa meneliti dunia yang jahat? Ilmu pengetahuan juga tidak mungkin berkembang di daerah yang percaya adanya takdir. Nah, buat apa belajar? Toh takdir sudah menentukan. Ilmu pengetahuan tidak mungkin akan berkembang di daerah di mana orang percaya animisme. Ini ada rohnya. Isinya takut melulu. Tidak mungkin ada penelitian. Maka saudara-saudara, ilmu pengetahuan berkembang di daerah mana? Di daerah di mana orang percaya bumi diciptakan oleh Tuhan yang adalah kebenaran. Dan manusia diciptakan dengan sifat rasio untuk meneliti bumi. Sehingga bumi bisa dipelajari dengan kebenaran-kebenaran yang rasional. Dan ketika kekristenan mempengaruhi Eropa, maka Eropa menjadi lahan di mana orang berpikir untuk meneliti bumi dan berkembang. Saudara sangat berpengaruh sekali. Nah, saudara berkaitan apa yang disampaikan Huntington tadi, Anda bisa bayangkan kalau ajaran agama misalnya Islam, Kristen, Yahudi, dan agama-agama lain hanya menonjolkan perbedaan, maka konflik akan terjadi. Lalu bagaimana kita bisa bekerja sama dalam Indonesia atau dunia yang pluralistik ini? Ternyata ada satu area di mana kita bisa bekerja sama. Nah, saya berikan tanda hijau itu. Apa itu? Mengelola bumi. Waktu kita tidak tahu bagaimana pemahaman mereka, kepercayaan mereka, ayo sama-sama menggarap lingkungan. Nah, kita akan memiliki kesempatan mengelola bumi dengan baik. Kita punya kesempatan bekerja bersama-sama. Ya. Baik Bapak Ibu, saya tadi dipesan setelah khotbah jangan doa dulu karena ada tanya jawab. Saya ingat seminar sebelumnya saya langsung doa ya. Baik, sambil menunggu pertanyaan, jikalau ada silakan. Nah, berkaitan bekerja sama mengelola bumi, mengelola lingkungan, mungkin saya pikir contoh yang paling dekat dengan kita Jakarta. Sambil menunggu pertanyaan, saya putarkan satu video pendek ya, nggak sampai 2 menit. Tolong ada audio. Ya, bisa ada audio kah? Tidak ada audio. Oh baik ya. Kalau gitu kita dengarkan ya, meskipun dari
laptop saya buat maksimal. Kawasan Kalijodo dikenal sebagai tempat prostitusi tertua Oh iya. di Jakarta. Kalijodo pun dinilai sebagai kawasan kumuh. Banyak pemukiman liar yang dibangun di area yang diklaim Pemprov DKI sebagai jalur hijau itu. Warung remang-remang yang berjajar di pinggir jalan, wanita tunasusila yang menjajakan diri, serta banyaknya lokasi perjudian jadi pemandangan biasa di kawasan Kalijodo. Namun sekarang, lokalisasi legendaris Kalijodo tinggal kenangan. Diresmikan pada Februari 2017 lalu, Kalijodo bertransformasi menjadi ruang terbuka hijau dan menjadi salah satu primadona warga Jakarta sebagai destinasi wisata gratis. Disponsori oleh program CSR Sinar Maslen, lahan Kalijodo didesain menjadi dua bagian. Ruang terbuka hijau atau RTH berada di wilayah Jakarta Utara, sementara ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA berada di wilayah Jakarta Barat. Keduanya lalu dihubungkan oleh jembatan beranak tangga. RTH sendiri didesain dengan beberapa fasilitas seperti amphitheater, skatepark, dan arena BMX. Sedangkan RPTRA memiliki fasilitas seperti taman bermain anak, lapangan futsal, dan perpustakaan. Kehadiran Kalijodo diharapkan menjadi tempat wisata baru bagi warga Jakarta. Ada yang pernah pergi ke Kalijodo? Kalau jodoh sudah deh ya. Kalijodo belum tentu ya. Nah, ini daerah yang sekarang bagus ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau belum ada pertanyaan, saya sambung dengan video klip kedua, juga tidak sampai 2 menit ya. Daerah ini mungkin akan mengagetkan kita. Revitalisasi Kali Besar sudah dimulai sejak tahun 2016 lalu. Proyek ini merupakan gagasan mantan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama dan diresmikan era Gubernur DKI Anies Baswedan. Dulunya Kali Besar terkesan kumuh karena banyak sampah. Kini kali tersebut dapat dijadikan destinasi wisata tersendiri usai revitalisasi. Kali Besar Kota Tua disulap menjadi lebih modern dengan dermaga terapung. Ini terlihat mirip sungai ikonik yang berada di Korea Selatan. Tidak hanya itu, area rekreasi publik itu juga dihiasi dengan berbagai macam bunga yang mempercantik area tersebut. Meski Kali Besar Kota Tua sekarang nampak kekinian, desainnya terlihat sangat serasi untuk berdampingan dengan bangunan peninggalan kolonial Belanda yang berjajar di samping sungai. Wajah baru Kali Besar Kota Tua ini menambah pilihan wisata di DKI Jakarta dan dapat menjadi alternatif wisata bersama keluarga. Kini masyarakat sudah bisa mengakses area Kali Besar yang proyek revitalisasinya telah berlangsung sejak 2016 lalu dan menghabiskan anggaran hingga 260 miliar rupiah. Ya. Nah, Bapak Ibu, melalui kerjasama menggarap lingkungan, kita memiliki kesempatan interaksi dengan orang berbagai kepercayaan, berbagai agama. Ya, dan dalam interaksi itu kita bisa kemudian mengenal, lalu kemudian bisa suatu saat bisa memberitakan Injil. Ya, anak saya bergaul dengan orang-orang Muslim, ada namanya grup di Jakarta yang dibentuk untuk aktivitas bersama, entah itu perpustakaan bersama atau menggarap lingkungan bersama. Nah, yang hadir dalam acara itu orang berbagai agama termasuk Muslim, dan dia bisa berinteraksi. Ya, dengan cara demikian kita bisa punya kesempatan akses pada mereka. Ya, nah di dalam lingkup kita mungkin kita berpikir, Pak, kalau saya sibuk sekali, apa yang bisa lakukan dalam kaitan bumi atau lingkungan kita? Saudara-saudara, di Tangerang Selatan itu ada orang yang menggarap sampah sampai bisa menjadi produk yang bisa digunakan lagi, dan dia sangat akan merasa tertolong kalau orang-orang itu di tempat masing-masing memilah sampah. Jadi sampah organik, sampah plastik itu Anda pisahkan sehingga orang itu tidak perlu memilah-milah lagi, dan begitu mereka tahu, oh ini rumah yang tahu ini sampah plastik, mereka bisa dengan cepat memprosesnya. 1 hari bisa memproses 10 ton, lumayan. Tapi kalau diganggu dengan harus memilah-milah, ini menjadikan wasting time. Ya, jadi mari kita pikirkan bagaimana di rumah kita mengajari anak-anak kita
keluarga kita untuk memilah sampah. Lalu kalau di kompleks kita ada kesempatan untuk bersih-bersih lingkungan, meskipun Anda, untuk apa sih untungnya buat saya misalnya, sempatkan, karena itu kesempatan interaksi dengan orang lain, sama-sama peduli lingkungan, meskipun konsep mereka tentang bumi lingkungan berbeda dengan kita, itu adalah titik interaksi yang memungkinkan kita berbincang-bincang, bertatap muka, ngobrol dengan mereka. Ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Oh iya, silakan. Saya mengacu kepada firman Tuhan di Kejadian 1 ayat 28, Pak. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu. Beberapa tahun belakangan terakhir masih memang menyarankan untuk, ya dalam hal ini untuk menikah gitu ya, untuk beranak cucu gitu. Tapi pada kenyataannya di dalam pernikahan juga kan belum tentu Tuhan kasih anak. Lalu di beberapa negara kita tahu bahwa ada memilih yang child free, dan tadi Bapak juga bilang bahwa diperkirakan beberapa tahun ke depan bahwa dunia ini akan hancur. Bagaimana kita bisa untuk mengkorelasikannya itu dengan firman Tuhan sehingga orang percaya tetap teguh berdiri pada imannya untuk menyadari akan mandat tadi, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaan tersebut ya. Saudara-saudara, Tuhan waktu berfirman itu konteksnya dunia ini masih sepi, masih kosong. Sehingga perlu ada perintah untuk beranak cucu, berkembang biak. Bayangkan kalau Tuhan tidak memberi perintah atau melarang. Adam, jangan beranak cucu. Waduh, kita tidak pernah ada ya. Lalu kemudian tidak ada dorongan dari Tuhan untuk melakukan. Nah, waktu Adam kemudian beranak cucu dan berkembang biak, maka terjadilah kesempatan orang menyebar dan dunia kemudian dikelola. Lalu bagaimana dengan kemungkinan bahwa suatu saat dunia ini akan begitu banyak orang dan dunia juga akan mengalami kerusakan. Nah, saudara, setelah beratus-ratus generasi dunia mengalami perubahan di mana manusia dengan hasrat hatinya yang salah, orang Kristen pun dengan dampak manusia lama cenderung melakukan kekeliruan, kesalahan, dan kerusakan, maka terjadi juga kerusakan secara gen di dalam manusia. Itu sebabnya kalau zaman Adam dan Hawa masih ada kemungkinan menikah di antara keturunan yang sama atau anak-anak, sekarang sudah tidak mungkin lagi. Bahkan ada orang-orang yang mungkin tidak bisa punya anak, atau orang-orang yang dipanggil untuk tidak menikah karena memang tidak ada suatu kemampuan dalam diri yang memungkinkan untuk itu. Jadi fakta-fakta itu menjadi suatu kenyataan sekarang sehingga kita bisa menerimanya sebagai suatu realita. Meskipun misi pertama adalah beranak cucu dan berkembang biak, sekarang ada orang mengalami kesulitan, tidak semuanya dipanggil menikah. Ada orang yang tidak kemampuan punya anak sekalipun menikah sehingga dia mengalami hambatan. Nah, di dalam buku Richard Pratt, di dalam menganalisa buku dan perkembangan ini, dia menarik. Dia mengungkapkan tentang amanat agung. Jadi kalau Anda tidak punya kesempatan menikah, tidak punya kesempatan punya anak, masih ada kesempatan memiliki anak-anak rohani. Nah, itulah murid-murid Anda berdasarkan amanat agung. Ya, jadi kalau Anda tidak punya anak, tidak sempat menikah, mungkin bisa seperti John Stott atau teman saya pasangan suami istri pengacara di Singapura yang tidak punya anak, fokus untuk bagaimana memikirkan orang lain dan melatih orang-orang untuk menjadi murid-murid Kristus dan berlipat ganda menjadikan banyak murid. Ya, jadi hal semacam itu masih memberikan kita hidup yang meaningful dan kita bisa memberikan dukungan pada orang-orang semacam ini. Nah, John Stott sendiri adalah seorang teolog yang terkenal di dunia. Saya bertemu tahun 2000 dengan beliau. Dia menjadi teolog yang single, tidak menikah. Tapi karena single, dia fokus betul-betul untuk menulis puluhan buku diterbitkan. Dan di dalam buku-buku itu dia memberikan pengertian-pengertian teologi yang begitu baik,
mengenai bagaimana mengenal diri, mengenal Allah, dan sebagainya. Jadi orang yang tidak dipanggil menikah, mungkin Tuhan berikan panggilan yang berbeda untuk hal yang sama-sama pentingnya dan menjadi berkat untuk orang lain. Itu sebabnya, terima kasih untuk pertanyaan, karena kalau saya bicara mengenai beranak cucu, berkembang biak, menikah, harus diimbangi dengan ajaran lain bahwa tidak semua orang dipanggil menikah, tidak semua orang akan punya anak. Ya, jadi bagi Anda yang kelak dipanggil tidak menikah atau kelak tidak punya anak, jangan merasa itu sebagai sesuatu yang ganjil lalu merasa diri aneh. Ya, siapa tahu Tuhan memang persiapkan Anda untuk semacam itu. Terima kasih. Ya, ya silakan Bapak. Pertanyaan saya Pak Pendeta, ini mohon pencerahan saja ya, barangkali mungkin juga saya yang masih belum terlalu memahami gitu atau meneliti. Jadi kedatangan Kristus ya ke dalam dunia ini, dari tadi penjelasan Bapak itu kan ada mandat budaya ya. Tapi kedatangan Kristus ke dalam dunia itu kenapa tekanan mandat budayanya itu jarang gitu, lebih banyak dia berbicara tentang kerajaan Allah gitu ya, atau mengembalikan hukum yang tadinya sudah dirusak oleh manusia, ditegakkan kembali, seperti misalnya mengenai perceraian gitu ya, dia bilang bahwa dari semulanya tidak begitu, itu karena kamu aja yang tegar tengkuk sehingga Musa mengeluarkan surat talak gitulah. Tapi mengenai yang tadi disampaikan oleh Pak Pendeta mengenai mengelola bumi, memelihara bumi itu jarang disinggung gitu. Kira-kira begitu Pak pertanyaan saya. Iya. Saya sendiri juga berasal dari gereja di Kota Malang namanya Gereja Kristus Tuhan. Sekalipun gereja Protestan, tetapi ternyata dikelolanya secara Injili, di mana prinsip-prinsip teologi reform itu tidak digunakan penuh. Jadi hal-hal berkaitan kehidupan gerejawi itu sangat ditekankan, tetapi aspek-aspek seperti mandat budaya dan sebagainya itu tidak banyak tekankan. Bekerja harus bagaimana tidak banyak dibahas. Seolah-olah itu bagi orang Injili itu sesuatu yang duniawi begitu. Padahal setelah kita belajar teologi reform, itu sesuatu yang ternyata dibahas di Alkitab. Hanya saja karena kurang dieksplorasi, kita merasa kalau membahas topik itu agak aneh begitu. Bagi yang sudah mengerti teologi reform dan menekankan mandat budaya, mandat agung, dia akan menjadi orang yang lebih produktif, kerja dengan lebih sungguh-sungguh, kerja lebih bersemangat, dan sebagainya. Saya memberi contoh ya. Di zaman ratusan tahun yang lalu, kita kontraskan saja antara orang Katolik dengan orang Protestan. Ya. Orang Katolik itu sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran dari Thomas Aquinas yang memiliki pemahaman bahwa yang mulia itu yang di atas, yang suci itu yang di atas, yang rohani itu yang di atas. Maka ini mempengaruhi pemikiran gereja, pekerjaan yang baik, yang mulia, yang benar itu adalah biarawan, karena memikirkan yang di atas. Bagaimana dengan pedagang, pengacara, dokter? Mereka merasa bersalah. Karena kok kami mikirnya duniawi ya. Nah, jadi sambil mereka bekerja ada perasaan bersalah. Lalu mereka mendapatkan uang dengan perasaan bersalah, mohon uang itu diterima karena dari mendapat uang dari hidup yang duniawi yang haram semacam itu. Nah, semacam ini akan mempengaruhi etos kerja. Mereka tidak mungkin bekerja dengan maksimal. Nah, sebaliknya orang Protestan dengan pemahaman dari Calvin, Luther, Zwingli dan sebagainya, mereka punya pemahaman apa? Segala kebenaran Allah. Dunia dicipta oleh Allah. Dunia harus kita kelola. Maka mereka tanpa takut kehilangan keselamatan, mereka bekerja juga panggilan, maka mereka bekerja dengan sepenuh hati. Ini tugas dari Tuhan. Ini pelayanan. Lalu mereka mendapatkan uang. Uang itu tidak segan-segan mereka tabung. Ini bukan uang haram. Mereka juga dengan uang mendukung gereja, mendukung pelayanan. Maka yang menarik adalah di dalam sejarah kelihatan sekali, negara-negara yang dipengaruhi Katolikisme dibandingkan negara-negara yang Protestanisme,
Ekonominya sangat berbeda sekali. Anda perhatikan di Amerika Latin negara-negara penganut Katolik mana. Anda perhatikan di Eropa negara penganut Katolik mana. Bandingkan dengan negara-negara Protestan. Itu berasal dari pengertian atau konsep yang diajarkan pada mereka. Tanpa pengertian mandat budaya, bekerja itu menjadi suatu gangguan, perasaan bersalah, duniawi, tidak mungkin maksimal. Lalu saya coba amati, oh iya ya, negara-negara yang pengaruh Protestan, ekonominya kuat sekali. Di Eropa, di Amerika, di beberapa tempat. Ya. Lalu prinsip-prinsip ini, sekalipun negara itu bukan Katolik atau Protestan, ada yang mengadopsi, seperti Cina misalnya, dikombinasikan, dan mereka juga mengalami suatu pertumbuhan ekonomi yang berarti. Jadi dampaknya ke sana. Jadi topik semacam mandat budaya memang juga perlu dilakukan. Nah, saya bereksperimen dengan anak saya. Ya. Anak saya sempat mulai berpikir dulu, kok belajar menyita waktu. Aku nggak sempat pelayanan gerejawi. Nah, dia sebut itu pelayanan itu kalau gereja. Teman-temannya juga begitu, teman-teman sekolah Kristen juga demikian. Lalu saya beberapa kali memberikan pengertian sampai dia ngeh. Kamu studi dengan baik, itu sudah melakukan mandat budaya. Sekarang kamu bekerja bidang desain, itu juga mandat budaya. Lalu kamu bisa mendesain, membuat orang menikmati suasana. Nah, itu membuat dia bekerja, studi, dengan suatu kesadaran, saya sedang melayani Tuhan. Maka prestasi studinya bagus, prestasi pekerjaannya bagus, itu sangat mempengaruhi. Jadi penting sekali kita mengajarkan hal ini kepada anak kita. Kalau tidak, nanti pengalaman seperti yang saya sebutkan tadi. Sambil bekerja, rasa bersalah, tidak maksimal, tidak sungguh-sungguh, begitu. Ya. Jadi bayangkan ya, kalau dalam GRI yang menggunakan teologi reform, pengertian semacam itu. Etos kita, kerja kita berbeda. Lama-lama kita akan semakin bagus, begitu. Sebaliknya, kalau ini tidak pernah diajarkan, kita akan sungguh-sungguh saat pelayanan gerejawi. Istri saya punya murid les dari gereja Injili. Apa yang terjadi? Dia les itu sering tidak hadir. Miss, saya kok ada pelayanan di gereja. Dia sebutkan ini itu. Jadi buat dia yang dididik oleh mamanya, kalau pelayanan di gereja itu yang meaningful. Studi, ini duniawi. Belajar itu duniawi. Maka dia setengah-setengah, nilainya jelek-jelek. Tapi kalau pelayanan gerejawi, wah dia merasa semacam inilah panggilan hidup saya eksis begitu. Padahal itu bagian dari mandat budaya. Kami sedih saja karena, berapa banyak anak semacam ini tidak mengerti. Padahal kalau mereka mengerti, dengan talenta yang Tuhan berikan, mereka bisa maksimal itu. Hanya dengan perubahan konsep. Demikian penjelasan saya.